Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-174. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya dengan nada yang berat tenang. Iya, Ngger, aku mengakui karena penglihatanku sendiri bahwa Angger Wurantolah yang telah membawa kita semuanya di sini kepada kemenangan yang mutlak. Semua rencana dapat berlangsung sebaik-baiknya berkat keberanian dan keterampilanmu, Ngger. Aku mengakui, dan mudah-mudahan Untara pun akan mengakui. Tidak, ia pasti tidak akan mengakui. Ia senopati besar di sini. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling penting, dan ia merasa bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan kemenangan ini. Apalagi Agung Sedayu adalah adiknya. Pasti ia akan membenarkan sikapnya dan menyalahkan aku. Kenapa? Kenapa Untara akan membenarkan sikap Agung Sedayu dan menyalahkan Angger? Dalam hal apa? Apakah ada sesuatu persoalan di antara kalian berdua? Pertanyaan itu mengejutkan sekali bagi Wuranto. Sejenak ia terdiam. Angger Wuranto, berkata Kitanu Metir, seandainya ada sesuatu persoalan yang mengecewakan Angger Wuranto, katakanlah, Ngger. Aku adalah saksi yang akan mengatakan kepada siapapun juga yang tidak mengakui Angger sebagai seorang perintis yang telah membawa kita masuk ke padepokan ini. Apakah Agung Sedayu merasa dirinya yang paling berjasa dalam hal ini? Atau Angger Untara sendiri? Katakanlah, Ngger. Aku adalah saksi yang masih hidup bahwa pahlawan dari kemenangan ini adalah Angger Wuranto. Semua orang harus mendengar dan mengakui bahwa karena jasa-jasa Angger Wuranto, padepokan Tambakwedi yang diperkuat oleh orang-orang Jipang di bawah pimpinan Sono Keling dan alap-alap Jolotundo ini dapat direbut dengan mudah. Sebab pasukan Pajang datang pada saat-saat orang-orang Tambakwedi dan orang-orang Jipang sudah tidak kuasa untuk melawannya setelah mereka bertempur satu dengan yang lain. Bukankah begitu? Kitanu Metir berhenti sesaat. Dipandanginya wajah Wuranto yang menjadi semakin lama semakin tegang. Mulutnya mengatup rapat-rapat dan giginya menggertak. Angger Wuranto, katakanlah, Ngger, apakah Agung Sedayu telah berbuat sesuatu kesalahan? Meskipun ia muridku, tetapi apabila ia berbuat salah, maka aku wajib memberitahukan kesalahan itu kepadanya. Seandainya ia tidak menyadarinya, maka aku akan mencubitnya supaya ia mengerti akan dirinya. Kini Wurantolah yang terdiam. Katakanlah, Ngger, tidak ada orang lain yang dapat membanggakan dirinya di sini selain Angger Wuranto. Tidak ada orang lain yang dapat merasa dirinya berjasa selain Angger Wuranto. Kalau ada orang lain, maka orang lain itu harus mendapat pengertian bahwa pahlawan kemenangan ini adalah Wuranto, anak Jati Anom. Cukup, cukup. Wuranto memotong kata-kata Kitanu Metir.
dan dengan terbata-bata ia meneruskan. Bukan maksudku, bukan maksudku. Terdengar suara Kitano metir sareh. Mungkin Angger tidak bermaksud demikian. Tetapi apakah kita semuanya akan mengingkari kenyataan? Wuranto menggigit bibirnya. Tiba-tiba dadanya serasa akan meledak mendengar kata-kata Kitano metir. Seperti terlempar ke dalam suatu kesadaran tentang dirinya. Wuranto merasakan tusukan yang tajam dari kata-kata Kitano metir itu. Terasa seolah-olah selembar tapir yang hitam pekat di dalam hatinya kini tersingkap. Dan dilihatnya dirinya sendiri dengan jelas, dirinya sendiri yang kecil, yang kini berada di antara raksasa-raksasa yang mengerikan. Raksasa-raksasa Pajang telah berhasil memecahkan pertahanan Padepokan Tambakwedi. Kembali terbayang di matanya betapa Agung Sedayu, Swandaru dan Kitano metir bergulat melawan hantu lereng Merapi yang mengerikan, Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo. Terbayang betapa Untara beserta pasukannya bertempur menghadapi sisa-sisa pasukan Tambakwedi yang pada saat-saat terakhir masih sempat bergabung dengan sisa-sisa orang Jepang. Betapa Untara masih harus mengatur orang-orangnya dan dirinya sendiri yang masih harus berhadapan melawan Sono Keling. Alangkah malunya seandainya ia berkata tentang dirinya sendiri. Apakah semuanya ini dapat terjadi seandainya Untara tidak berhasil mengalahkan sisa-sisa dari pasukan Tambakwedi dan Jipang? Apakah Sekar Merah dapat bebas seperti yang terjadi seandainya Kitano metir, Agung Sedayu dan Swandaru tidak dapat bertahan melawan Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo? Ketika teringat oleh Wuranto akan kata-katanya sendiri. Coba Kiai sebutkan, siapakah yang sebenarnya dapat mengalahkan Padepokan Tambakwedi dan membebaskan Sekar Merah? Siapa? Tiba-tiba Wuranto menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Alangkah malunya. Kitano metir masih berdiri tegak di hadapannya. Dibiarkannya Wuranto menyadari dirinya. Dibiarkannya anak itu dihanyutkan oleh perasaannya yang tiba-tiba saja seolah-olah terbuka. Sejenak mereka saling berdiam diri. Awan di langit yang kemerah-merahan mengalir ke utara dihembus oleh angin lereng lembab. Matahari telah menjadi semakin rendah dan sebentar lagi hilang di balik dedaunan di sebelah barat. Sinarnya yang membara tersangkut di punggung gunung dan di ujung-ujung awan yang bertebaran di langit. Di halaman Banjar Padepokan Tambakwedi dan sekitarnya, para prajurit Pajang dan sebagian orang-orang Tambakwedi sendiri yang masih hidup dan tidak berbahaya masih sibuk menyingkirkan mereka yang terluka dan mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan. Kitano metirlah yang kemudian memecahkan kesenyapan itu. Angger Wuranto, marilah kita pergi ke Banjar. Tidak Kiai, tidak ada gunanya. Tak akan ada orang yang tidak mengakui hasil jerih payahmu, Nger. Bukan itu Kiai. Justru aku menjadi malu sekali. Ternyata Kiai telah menunjukkan kekeliruanku. Kiai menghadapkan sebuah cermin di muka wajahku. Aku sangka bahwa aku adalah orang yang paling berjasa di peperangan ini. Ternyata aku tidak lebih dari sehelai debu yang tidak berarti. Aku sadari sekarang, Kiai. Jangan begitu, Nger. Aku memang sudah menyangka bahwa kau sedang dihanyutkan oleh sebuah angan-angan yang aku masih belum tahu pasti. Tetapi seharusnya
Angger segera menemukan keseimbangan perasaan. Kiai, aku semula merasa sebagai orang yang paling berjasa, tetapi dilupakan karena pekerjaan telah selesai. Tidak, Angger. Angger sama sekali tidak diabaikan. Ah, jangan menyenangkan hatiku, Kiai. Sahut Wuranto. Sebenarnya lah, aku diabaikan. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban Wuranto yang menurut perasaannya agak bersimpang siur. Bagaimanakah sebenarnya menurut tanggapanmu, Ger? Aku menjadi agak bingung karenanya. Kiai, semula aku merasa sakit hati bahwa aku diabaikan orang. Padahal aku merasa bahwa akulah yang paling berjasa di antara semua orang di sini. Tetapi ternyata Kiai telah membuka hatiku. Aku sama sekali bukan seorang pahlawan. Karena itu, tidak sewajarnya lah bahwa aku menjadi sakit hati. Aku memang tidak berarti apa-apa di sini. Aku hanya seorang pelaku yang tidak mempunyai bagian sama sekali dalam kemenangan ini. Bukankah begitu, Kiai? Kitanu Metirlah yang kini meraba dadanya. Ternyata perasaan Wuranto yang selama ini mencoba menutup-nutupi kekurangannya dan kekecewaan dengan tingkah laku yang aneh-aneh itu terbanting terlampau dalam. Kini tampaklah perasaan yang sebenarnya bergelut di dalam dada anak itu. Rendah diri di samping segala macam kekecewaan. Apalagi ketika ia melihat kenyataan bahwa Agung Sedayu yang dikenalnya sebagai seorang penakut dan pengecut di masa kanak-kanaknya, kini ternyata terlampau jauh di atas jangkauannya. Maka hatinya menjadi terpecah-pecah tidak karuan. Agung Sedayu bagi Wuranto menjadi sebab dari segala macam kepahitan yang kini dialaminya. Kitanu Metir kini sudah hampir pasti bahwa soalnya berkisar di sekitar Sekar Mirah. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang perempuan memang kadang-kadang dapat menyebabkan lautan menjadi kering dan gunung menjadi runtuh. Menurut dongeng, Candi Prambanan tercipta dalam satu malam karena seorang gadis, Roro Jonggrang. Bendungan yang melintasi lautan mencapai Alengka dibuat karena seorang wanita, Dewi Sinta. Keris Empu Gandring yang bertuah yang kemudian menghisap darah beberapa orang, bahkan pembuatnya dan kemudian pemesannya sendiri, adalah karena seorang wanita, Ken Dedes yang ingin direnggutkan dari suaminya, Tunggul Amatung, oleh Ken Arok yang memesan keris itu kepada Empu Gandring. Oh, tidak terlampau jauh, berkata Kitanu Metir di dalam hatinya. Alap-alap Jolotundo mati karena Sekar Mirah, dan bahkan orang-orang Tambakwedi dan orang-orang Jipang bertempur satu sama lain karena Sekar Mirah ini pula. Dan kini, apakah gadis itu masih akan menulis cerita baru tentang dirinya dan tentang anak-anak muda yang mengenalnya? Ketika cahaya yang kemerah-merahan di langit menjadi semakin pudar, maka Kitanu Metir pun berkata, "Marilah, Ger, jangan terlampau membiarkan diri hanyut dalam arus perasaan. Seharusnya Angger mencoba mempergunakan pikiran untuk membuat keseimbangan nalar." Wuranto menggeleng. "Sudahlah, Kiai. Kiai tidak usah memikirkan aku. Aku akan kembali ke Jati Anom. Aku sudah puas dapat melakukan petunjuk-petunjuk Kiai. Aku sudah puas dengan keadaan sekarang ini." Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Wuranto dengan tajamnya, sehingga anak muda itu melontarkan pandangan matanya jauh-jauh ke punggung Gunung Merapi
yang masih diwarnai oleh sisa-sisa sinar matahari yang kemerah-merahan. Ikutlah aku. Angger harus berjiwa besar menghadapi setiap persoalan. Angger bukan anak kecil lagi. Wuranto terdiam. Angger adalah satu-satunya dari antara anak-anak muda Jati Anom yang telah berhasil mendahului pasukan Pajang ke dalam sarang yang berbahaya ini. Tengadahkan kepalamu, pandanglah seluruh persoalan dengan dada terbuka. Sebagian anggapan Angger tentang diri Angger benar. Angger adalah orang yang telah ikut berjasa dalam hal ini. Tetapi Kitanu Metir terpaksa menahan hatinya ketika ia melihat Wuranto menggelengkan kepalanya dengan nada yang dalam. Anak muda itu berkata, "Terima kasih Kiai, aku tidak usah pergi ke Banjar. Pergilah Kiai sendiri menemui murid-murid Kiai dan Kakang Untara. Aku akan kembali ke Jati Anom sekarang." "Ah," Kitanu Metir berdesah. "Lihatlah, matahari telah turun ke balik gunung. Sebentar lagi hari akan gelap. Aku kemarin mondar-mandir antara Jati Anom dan Tambak-Wedi ini di dalam gelap juga. Tetapi justru kali ini aku menjadi cemas karena Tambak-Wedi, Sidanti dan Argojoyo terlepas dari tangan kita. Kiai cemas seandainya aku berjumpa dengan mereka." "Iya, Angger. Kiai tidak perlu cemas. Aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diriku sendiri. Tetapi seandainya aku akan mati juga, itu pun sudah menjadi garis hidupku." "Jangan, Ger. Untara menunggumu. Ia ingin bertemu dengan Angger. Kalau ia ingin menemui aku persilahkan datang ke Jati Anom." Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Wuranto telah kehilangan keseimbangannya lagi. "Silahkan Kiai kembali ke Banjar. Katakanlah kepada Kakang Untara bahwa aku telah kembali ke Jati Anom. Aku tidak berguna apapun juga di sini." "Apakah maksud itu tidak dapat diubah?" "Maaf Kiai." Sekali lagi Kitanu Metir menarik nafas panjang. Ia tidak berhasil mengajak Wuranto pergi ke Banjar Padepokan Tambak-Wedi untuk bertemu dengan Untara, Agung Sedayu dan Suwandaru. Tetapi orang tua itu dapat mengerti juga perasaan yang bergolak di dalam dada Wuranto. Ia tidak ingin lagi bertemu dengan Sekar Merah dan Agung Sedayu. Ia tidak mau menambah pedih luka di hatinya. "Jadi bagaimana, Angger? Silahkan Kiai kembali ke Banjar. Aku akan terus ke Jati Anom." Beberapa puluh langkah lagi, Angger sampai ke Banjar itu. "Aku akan berbelok." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Lukamu, Ger, sudah sembuh Kiai?" "Belum." Kitanu Metir menggeleng. "Besok aku akan memberimu obat lagi di Jati Anom. Obat itu baru sekedar memampet darah, tetapi daya sembuhnya terlampau sedikit." "Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi." "Ah, tentu. Kenapa tidak? Aku pun akan segera pergi ke Jati Anom. Aku pun tidak akan terlampau lama di sini." "Silahkanlah Kiai." Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang, apakah Kiai masih akan pergi ke Banjar?" "Iya, aku akan pergi ke Banjar." Dengan menyesal Kiai Gringsing kemudian meninggalkan Wuranto seorang diri. Menurut pertimbangannya, maka biarlah Wuranto menuruti kehendaknya sendiri untuk lebih dahulu, selagi ia belum dapat berpikir dengan tenang. Karena itu, maka Kitanu Metir tidak ingin memaksa-maksanya lagi.
Ia mengharap bahwa besok atau lusa Wuranto akan benar-benar dapat menemukan keseimbangannya. Sepeninggal Ki Tanu Metir, Wuranto masih sejenak berdiri di tempatnya. Dilayangkannya pandangan matanya berkeliling. Dalam cahaya yang menjadi semakin merah, ia melihat beberapa orang masih saja sibuk di halaman Banjar dan sekitarnya. Mereka masih menyingkirkan mayat dan orang-orang yang terluka. Satu-satu dikumpulkan menurut keadaannya. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa dikehendakinya. Baru kali ini ia melihat pepati sebanyak itu. Sejenak ia melupakan kepahitan hatinya sendiri. Perlahan-lahan ia mengayunkan kakinya, tetapi ia tidak berjalan ke halaman Banjar. Ia membelok sepanjang dinding halaman yang agak rendah. Ketika ia meloncati dinding itu, maka ia berada di belakang Banjar, berantara dua halaman. Namun di tempat itu ternyata orang pun sibuk pula mengumpulkan orang-orang yang terluka dan mayat yang bergelimpangan. Ketika seorang prajurit hendak menegurnya, maka prajurit yang lain berkata, "Bukankah ia anak Jati Anom? Kau sudah mengenalnya?" "Aku sudah mengenalnya. Kemarin malam ia berada di Kademangan Jati Anom. Bukankah anak itu pula yang membawa kabar tentang keadaan di padepokan ini, sehingga Ki Untara dapat membuat perhitungan yang tepat?" Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, sehingga maksudnya untuk menegur Wuranto diurungkannya. Dibiarkannya anak muda itu berjalan dengan hati yang kosong di antara para prajurit Pajang yang sibuk. Namun tanpa dikehendakinya pula, kadang-kadang Wuranto itu terhenti di antara orang-orang yang terluka. Ia masih mendengar beberapa orang merintih meskipun tubuhnya telah terbujur diam. Tidak berbeda dengan mayat-mayat yang terbujur di sampingnya. Ketika ia melihat seorang tua yang dengan lemahnya terbaring di bawah sebatang pohon kelor, hati Wuranto berdesir. Tubuh itu masih belum sempat diangkat dibawa ke Banjar bersama orang-orang lain yang terluka. Tetapi Wuranto yakin bahwa orang itu masih hidup. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Dalam kesuraman cahaya matahari yang semakin redup, ia melihat orang tua itu menyeringai menahan sakit. Sejenak kemudian Wuranto telah berlutut di sampingnya. Perlahan-lahan ia pun berdesis. "Kek, kakek, kau terluka?" Orang tua yang terbaring itu lamat-lamat mendengar suara orang memanggilnya. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Betapa perasaan sakit menghentak-hentaknya. Namun ia masih sempat melihat remang-remang seorang berjongkok di sampingnya. Kepala orang tua itu dijalari oleh sebuah perasaan yang aneh. Di dalam keadaan yang demikian, seseorang telah berjongkok di sampingnya sambil menegurnya ramah sekali. "Siapakah engkau?" desis orang tua itu. "Aku, Kek, Wuranto." "Oh, kau, Ngger?" Seleret warna merah membayang di wajah yang pucat itu. "Benarkah kau Anggir Wuranto?" "Iya, Kek." "Oh." Orang tua itu terdiam. Matanya yang terbuka itu terpejam. Tampak betapa wajah yang tua itu menahan penderitaan yang sangat berat. Wuranto masih melihat darah yang meleleh dari luka di lambung orang tua itu. Luka yang parah. "Kau terluka, kakek?" bertanya Wuranto. Orang tua itu menarik nafas. Tetapi sejenak kemudian wajahnya menyeringai menahankan perasaan sakit. "Iya, Ngger, aku terluka.
terlampau parah. Prajurit-prajurit Pajang melukaimu. Orang tua itu mencoba menggeleng. Tidak, Ngger. Aku tidak sempat berkelahi melawan orang-orang Pajang. Aku telah terluka karena ujung pedang orang-orang Jipang. Oh, Wuranto terhenyak di tempatnya. Alangkah sedihnya. Ujung pedang kawan sendiri yang tinggal bersama-sama di dalam satu lingkungan. Aku sudah kehabisan tenaga, Ngger. Sebentar lagi, orang-orang Pajang itu akan mencoba menolongmu, Kek. Orang tua itu terkejut. Tidak, Ngger. Mereka akan datang dan mencekik aku sama sekali. Bukankah sebagian dari kita mati karena ujung senjata orang-orang Pajang? Tetapi aku melihat mereka menolong orang-orang yang terluka dari segala pihak, termasuk orang-orang dari Padepokan Tambakwedi, bahkan orang-orang Jipang. Perlahan-lahan orang tua itu menggeleng. Mereka tidak menolong, Ger. Mereka sekedar mengumpulkan orang-orang yang terluka dan yang mati. Besok kita bersama-sama akan dimasukkan dalam sebuah lubang yang besar dan ditimbun dengan sampah dan tanah. Kita yang belum mati sekalipun akan dikubur pula bersama mayat-mayat itu. Orang tua itu berhenti sejenak. Nafasnya menjadi semakin lambat. Lebih baik aku mati bersama mereka, Ngger. Tidak, Kek. Kakek akan sembuh. Dan hal yang demikian tidak akan dilakukan oleh prajurit Pajang. Kakek yang terbaring itu terdiam. Sekali-sekali dibukanya matanya dan dilihatnya Wuranto yang duduk di sampingnya. Angger Wuranto, bukankah Angger termasuk pihak Pajang itu pula? Nah, kalau demikian, tolong Ger, bunuhlah aku sekali supaya aku tidak terkubur hidup-hidup besok apabila malam nanti aku tidak mati. Jangan begitu, Kek. Kakek akan sembuh. Luka kakek akan mendapat perawatan. Seandainya demikian, apabila aku sudah sembuh, maka aku akan digantung di alun-alun Pajang. Apalagi aku sudah menangkapmu, Ger. Menangkap seorang petugas sandi dari Pajang. Wuranto menggelengkan kepalanya. Tidak, Kek. Apa yang kakek lakukan adalah tugas kakek. Tetapi kakek telah memberikan tempat tinggal lepas dari tangan si Danti. Bukankah itu sebuah pertolongan yang paling berarti selagi aku melakukan tugasku? Kek, seandainya aku tidak dapat keluar dari rumah tahanan itu, maka akhir dari peristiwa ini pun akan berbeda. Orang tua itu mengeluh. Bunuh sajalah aku, Ger. Tidak, Kek. Tolong, supaya aku tidak terkubur hidup-hidup. Tetapi sebelum itu, apakah kau mau menolong aku, Ger? Apa, Kek? Apakah kau mau menyampaikan pesanku kepada nenekmu yang tua dan sakit-sakitan itu? Oh, tentu, Kek. Bawalah orang tua itu kemari, Ger. Aku ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya. Nenekmu sudah terlalu tua dan sakit-sakitan saja. Kasihan perempuan itu. Jadi, apakah aku harus memanggilnya kemari? Iya, desis orang tua itu. Tetapi kalau para prajurit Pajang itu mengizinkannya, aku akan minta izin untuk itu, Kek. Terima kasih, Ger. Orang tua itu menyeringai.
Sekali lagi, lukaku parah. Umurku sudah tidak akan mencapai semalam ini. Tolong, Ger, panggillah nenekmu. Dan orang tua itu terhenti. Perlahan-lahan ia melanjutkan. "D- Dan tolong, Ger, apabila mungkin, janganlah aku dibiarkan mati di sini lebih dahulu. Apakah aku dapat Angger sisihkan ke emper rumah sebelah?" "Tentu, Kek, tentu. Tetapi apabila para prajurit Pajang mengizinkan, Ger." Wuranto tidak menjawab. Dengan sigapnya ia berdiri. Lukanya sendiri sudah benar-benar tidak terasa olehnya. Tergesa-gesa ia mendekati seorang prajurit yang sedang mengawal kawan-kawannya dan orang-orang Tambak Wedi yang sedang sibuk mengangkat orang-orang yang terluka ke rumah di halaman itu, dan sebagian langsung dibawa ke Banjar Padepokan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.